Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu hamamayu, hayuning bawono, semesta menyusui kita. Saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, masih di Gria Prastani, masih melakukan praktek eco farming dengan bentuk art farming. Nah, ini untuk menambah nilai estetika dalam bertani. Kemudian eksplorasi eco arsitektur. Baik, saya akan sedikit berbicara masih mengenai mengkritisi kebijakan pemerintahan Sleman di DPRD Sleman yang menganggarkan dana untuk pembasmian burung pipit atau burung prit atau burung gondol. Nah, ini buat saya tidak relevan dan ini akan mengganggu tatanan ekosistem. Saya tegaskan bahwa dalam pembangunan ekonomi tanpa dibarengi dengan pembangunan ekosistem atau pembangunan kelestarian alam dan kebudayaan, ini akan menjadi omong kosong. Dan mungkin kita bisa belajar ke Cina ya, misalkan di era pemerintahan Mao Zedong misalkan. Mao Zedong mengadakan program pertanian dengan konsep melompat jauh ke depan. Nah, dengan membasmi burung pipit, kemudian beberapa binatang yang lain yang dianggap hama, ternyata itu bisa menjadi bumerang. Nah, buktinya pada tahun 1985 Cina mengalami kelaparan. Nah, ini sebenarnya kita bisa belajar dari kejadian itu. Bagaimana mereka dengan keinginan yang serakah ingin menguasai bumi ini sendirian, jadi makhluk lain itu tidak boleh hidup, makhluk yang tidak dirasa tidak menguntungkan untuk manusia itu dibasmi. Nah, itu satu keserakahan yang bakal menjadi bumerang. Mengenai kebijakan DPRD Sleman yang menurunkan anggaran untuk pembasmian burung pipit, saya rasa ini butuh dikaji ulang. Butuh ada kesinergian dari berbagai lini disiplin ilmu, baik dari biologi, orang ekologi, atau mungkin dari biokimia, karena burung pipit sendiri juga bagian dari ekosistem. Ketika satu mata rantai makanan ini terputus, maka mata rantai makanan yang lain ini akan terganggu. Nah, kita sudah terlalu banyak kehilangan binatang-binatang ya kita, karena kebijakan-kebijakan yang tidak tegas, kemudian serampangan, tidak berpikir jangka panjang. Lantas kesadaran dari petani itu sendiri juga sangat minim pada keseimbangan ekosistem atau keseimbangan alam. Kita butuh kajian yang serius untuk hal ini. Misalnya, kenapa kita tidak menggunakan anggaran itu untuk memperbaiki ekosistem? Misalnya kita dengan menambah populasi binatang-binatang pemangsa burung emprit atau predator empritnya kita tambah, atau sebenarnya bukan menambah tapi kita kembalikan, karena kita sendiri yang telah merusak. Kalau misalkan banyaknya populasi burung emprit ini kemudian dianggap hama, kenapa penangkapan burung-burung pemakan serangga misalkan, kenapa itu tidak dicegah? Toh itu juga menambah hama di sawah.
dengan hilangnya burung-burung pemakan serangga, secara otomatis eh, apa hama-hama di areal pertanian ini bertambah. Nah, kenapa itu tidak dicegah? Nah, sementara burung emprit yang eh, memang dari dulu itu sudah banyak dan kita sudah kehilangan beberapa spesies ya. Misalkan seperti gelatik belong, itu gelatik Jawa itu termasuk di dalam keluarga burung pipit. Nah, itu sudah mulai punah, sudah mulai langka. Nah, kemudian burung uh, manyar itu juga sudah mulai langka, bahkan bisa dikatakan hilang lah. Kemudian bondol hijau ini hilang, kemudian peking rawa hilang, kemudian peking haji yang kepalanya putih itu juga sudah mulai menipis ya populasinya. Nah, kalau memang anggarannya lumayan besar lah ya menurut saya itu lumayan besar itu anggarannya. Misalkan untuk membeli jaring aja 140 juta itu kan lumayan. Nah, kalau misalkan dana itu kita gunakan untuk pengembalian binatang-binatang sawah. Misalnya kita bisa melepas burung cendet atau burung pentet. Burung pentet itu populasinya juga sudah minim di alam liar. Burung pentet juga memakan burung pipit, tidak hanya memakan serangga. Atau mungkin kita bisa melepaskan burung alap-alap atau elang sebagai predator alami untuk burung emprit, burung gagak atau srigunting. Srigunting ini juga sudah mulai langka dan gagak juga sudah mulai langka. Kenapa tidak dana itu tidak digunakan untuk pemulihan ekosistem? Nah, cobalah kita berpikir panjang. Nah, kalau misalkan Dewan Perwakilan Rakyat saja berpikiran pendek seperti itu, bagaimana masyarakat umum? Nah, seharusnya kan Dewan Perwakilan Rakyat itu bisa berpikir panjang, karena kalian juga diberi fasilitas, kalian juga digaji. Jadi ya saya rasa dengan gaji kalian kerja itu cukup untuk berpikir. Jangan ambil jalan pintas. Nah, kalau seperti ini kan ini sama aja kita memubazirkan lah dana negara. Negara kita lagi dalam kondisi kritis. Mbok ya jangan menghambur-hamburkan dana lah. Nanti ke depan kita semua akan menanggung hutang negara kita. Kembali ke persoalan kenapa kita tidak menggunakan dana itu untuk perbaikan ekosistem. Misalnya seperti tadi kita bisa mengembalikan populasi predator-predator untuk burung pipit. Misalnya burung centet atau pentet, srigunting, alap-alap, atau elang, atau burung gagak, kemudian burung hantu, baik Tito alba atau mungkin yang lainnya. Burung hantu juga tidak, meskipun hidup malam mereka juga berinvasi ke sarang-sarang burung emprit. Nah, itu kita bisa memperbanyak. Atau mungkin kita memberi edukasi ke masyarakat bahwa semua ular itu tidak berbahaya, bahwa ular itu juga penting untuk keseimbangan ekosistem atau keseimbangan alam. Misalnya ular hijau pucuk, mereka tidak memiliki bisa atau racun yang membahayakan untuk manusia karena bisanya rendah untuk manusia, dan mereka juga memangsa burung emprit. Atau mungkin ular hijau yang ekornya abu-abu itu, ular bajing. Nah, itu tidak berbisa dan tidak beracun.
atau mungkin ular sapi, itu juga tidak berbisa, dan mereka sangat efektif memakan uh, burung-burung. Nah, menurut hemat saya, pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sleman ini sangat serampangan. Nah, kita butuh kajian ulang, kita butuh berpikir ulang. Dan buat saya, segala hal itu akan menjadi laknat atau mungkin rahmat, itu tergantung bagaimana kita mensikapi. Semisalnya, karena memang di daerah itu banyak burung pipit, kita bisa mengembangkan pertanian-pertanian yang tidak dimakan burung pipit. Kalau misalkan pertanian kalian tidak mau bersedekah ke makhluk lain, kalau memang kalian masih kelaparan, ya tanam tanaman-tanaman yang tidak dimakan oleh burung pipit. Misalnya kita bisa menanam umbi-umbian, atau mungkin kita mau mengembangkan jagung jali. Jagung jali itu juga sumber pangan, bukan pengganti padi, bukan pengganti beras, tapi memang itu pangan, tanaman pangan yang sudah dikonsumsi oleh leluhur Nusantara kita. Nah, itu sudah dilupakan. Nggak bakalan burung prit itu bisa makan jagung jali. Nah, jagung jali ini juga banyak manfaatnya untuk kesehatan manusia, kemudian untuk pemulihan lahan karena tidak menyedot hara yang banyak, kemudian mereka juga tidak perlu menggunakan pupuk kimia sintetis, juga buahnya bagus. Artinya kita bisa sembari memperbaiki tanah dan kita tetap bisa produksi. Kalau ditanya, lo nanti jualnya kemana? Oh, nanti bagaimana ininya? Ya mikir. Nah, jadi para peneliti atau mungkin ilmuwan, cobalah kasih contoh ke orang-orang yang malas berpikir. Kalau misalkan kita tidak mau berpikir atau tidak mau berusaha, ya mau daro, mati. Orang hidup kok nggak mau mikir, maunya enaknya tok, mati. Mati itu tidak perlu berpikir, tidak perlu berusaha. Jadi buat saya ini keputusan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sleman ini sangat serampangan dan memberi contoh yang sangat buruk untuk masyarakat. Kita sedang menggenjot bagaimana masyarakat itu peduli dengan lingkungan hidupnya, peduli dengan ekosistem, peduli dengan kelestarian alamnya. Nah, kalau Dewan Perwakilan Rakyat sendiri memberi kebijakan yang seronok seperti ini kan aneh. Ini justru akan menjadi antitesis dari yang kita harapkan. Nah, kita butuh berpikir jangka panjang. Dengan adanya pandemi ini juga bukan berarti pandemi kemudian alam ini semakin baik, langit menjadi biru, menjadi bersih. Bullshit. Kendaraan-kendaraan toh masih banyak beroperasi, pabrik-pabrik masih beroperasi, jadi langitnya tetap biasa aja. Atau mungkin meminimalisasi penggunaan plastik. Bullshit. Plastik juga makin numpuk kok. Mengurangi daya konsumsi terhadap makanan-makanan instan, itu juga bullshit. Kita masih makan makanan instan terus kok. Nah, jadi pandemi ini bukan berarti memperbaiki alam. Pemikiran yang mengatakan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini bisa memperbaiki alam karena aktivitas manusia semakin sedikit. Bullshit, itu pemikiran tidak logis buat saya. Kembali kita ke persoalan pembasmian burung pipit. Kita bisa memikirkan pengganti tanaman padi. Kalau misalkan
tidak ikhlas memberi sedekah ke makhluk lain. Atau mungkin kita bisa mengurangi penggunaan rondap, karena penggunaan rondap ini semua rumput itu mati. Padahal burung emprit itu juga tidak hanya memakan padi, juga memakan biji-bijian dari rumput-rumput. Atau kita bisa menanamkan bahan-bahan pangan untuk burung emprit itu di pinggir-pinggir sungai, seperti rumput gajahan itu juga mereka doyan ininya apa bunganya, buahnya. Atau mungkin kita tanam jewamut, atau mungkin kita tanam apa ya itu akar wangi sebagai penjaga bantaran sungai, karena kita juga butuh tutupan tanah di bantaran-bantaran sungai, jadi sungainya biar tidak keruh. Nah, kita bisa tanamkan itu. Nah, saya tegaskan, saya LSW sebagai penanggung jawab penuh di Gerakan Konservasi Binatang Indonesia menegaskan mohon pertimbangan ulang dari DPRD Sleman tentang pembasmian burung pipit ini, harap dikaji ulang dan kita bisa belajar ke era pemerintahan Mao Zedong di Cina